Di tengah hamparan kebun tembakau yang membentang sejauh mata memandang dan bayang pegunungan kapur kendeng yang memagari Cakrawala, berdirilah sebuah dusun bernama Giri Sabdo. Desa kecil itu seolah enggan tumbuh, seperti lukisan lama yang tak pernah direnovasi. Warna-warnanya memudar, tapi auranya tetap memesona. Langit Giri Sabdo selalu tampak lebih berat saat senja. Matahari tenggelam bukan di balik Cakrawala, melainkan seperti diserap tanah. Hawa di sore hari membawa bau tembakau kering dan debu batu kapur. Orang-orang berjalan pelan, seolah takut langkah mereka membangunkan sesuatu yang sedang tertidur di balik semak tua dan rumpun bambu yang rimbun. Warga desa menyambut pengumuman pembangunan rumah sakit daerah dengan bisik-bisik. Ada yang berharap anaknya bisa bekerja di sana. Ada pula yang menggigit bibir sambil membakar kemenyan diam-diam malam harinya. Karena mereka tahu lokasi pembangunan itu tak biasa. Alas Kalimertas, sepetak tanah yang selama ini dibiarkan tidur dalam sunyi walau subur tak terganggu. Tak ada batas resmi yang mengatakan tanah itu terlarang, tapi ada batas yang tidak terlihat, tak terucap, namun dirasakan. Bahkan anak-anak pun tahu jangan bermain layangan di atas tanah itu, apalagi selepas azan maghrib. Namun, roda waktu diputar dari pusat. Pemerintah daerah butuh fasilitas kesehatan baru, dan Giri Sabdo dipilih karena letaknya yang strategis. Sebuah kata yang terdengar logis di atas kertas, tapi kosong makna bagi yang tinggal di sana. Putra, pemuda 25 tahun dari Solo, adalah bagian dari rombongan tim teknis pembangunan rumah sakit. Ia bukan orang asing sepenuhnya bagi Giri Sabdo. Ayahnya, Pak Mulyono, dulu pernah menjadi juru gambar jalan dan saluran irigasi di wilayah itu. Sebagai anak seorang teknisi kawakan, Putra tumbuh akrab dengan aroma tinta plotter dan suara halus pena rapidograph yang menggores kertas kalkir. Ia lulus dari Politeknik dengan nilai tinggi dan segera direkrut oleh perusahaan konsultan teknik. Idealismenya masih hangat. Garis-garis denah yang ia gambar terasa seperti cetakan masa depan. Ketika atasannya menugaskannya dalam proyek pembangunan rumah sakit Giri Sabdo, ia menyambutnya dengan antusiasme teknokratik, bukan spiritual. Namun, saat truk-truk proyek mulai meratakan lahan Kalimertas dan suara gergaji mendesis bersahut-sahutan memotong batang pohon tua, Putra mulai merasakan sesuatu yang asing. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya, semacam gema yang membentur dinding-dinding memorinya sendiri. Karena sesungguhnya masa kecilnya menyimpan serpihan samar. Ia pernah dibawa ayahnya ke desa itu. Mungkin ia baru berumur 7 atau 8 tahun waktu itu, saat proyek jembatan kecil dikerjakan. Yang ia ingat hanyalah satu malam ketika mereka menginap di rumah dinas kayu dan suara-suara aneh datang dari luar jendela. Gemerincing logam, napas berat, serta bau amis seperti besi yang baru dipanaskan. Ayahnya malam itu hanya berkata pendek dengan nada datar, "Kalau nanti dengar sesuatu, jangan tengok ke belakang, tidurlah terus." Kini, 2 dekade kemudian, ia kembali. Bukan lagi sebagai anak yang takut pada gelap, tapi sebagai bagian dari mesin pembangunan yang membawa terang. Namun, dalam diam, tanah itu seolah masih mengenal langkahnya.
Dan ketika matahari pertama di Giri Sabdo menyapu jalur alat berat dan menguak kabut yang menggantung tipis di antara fondasi, bayangan pertanda pun mulai bergerak. Pelan, nyaris tak kentara, tapi pasti. Malam menyelimuti proyek pembangunan Giri Sabdo seperti selimut kelam yang terlalu tebal. Kantor proyek hanyalah bangunan semi-permanen dari triplek dan seng bergelombang yang didirikan terburu-buru, berdinding miring di tepi barak pekerja. Lampu neon tua di langit-langit berkedip-kedip seperti mengedipkan mata kepada sesuatu di luar jangkauan pandang mereka. Satu-satunya cahaya yang menjaga mereka dari pekatnya malam hutan. Putra membungkuk di depan meja gambar, menggurat ulang layout jalur pipa oksigen untuk ruang radiologi. Tono sibuk memperbaiki skala denah ruangan penanganan IGD, sementara Yanti sibuk mengetik memo perhitungan volume bahan. Bagas, yang biasanya paling cerewet, malam itu lebih banyak diam, mengunyah permen karet dengan mata menyipit ke arah pintu belakang kantor yang sedikit terbuka. Udara di dalam ruangan mulai berubah. Awalnya hanya dingin biasa, tapi pelan-pelan hawa itu seperti menyusup dari sela-sela dinding. Dingin yang berhembus kering dan menusuk, membawa aroma lembab dan getir, seperti pakaian basah yang disimpan terlalu lama dalam lemari kayu. Tiba-tiba, serat, serat, bunyi itu muncul, seperti suara sesuatu yang berat, bergesekan pelan namun nyata. Aneh, lantai kantor berlapis semen kasar. Tidak mungkin ada suara sejelas itu. Yanti mendongak cepat, matanya menyapu ruangan. Kalian dengar gak barusan? Tidak ada yang langsung menjawab, tapi satu persatu kepala terangkat. Bagas menelan ludah. Tono menghentikan gerakan penggarisnya. Putra menengok ke arah sudut ruangan, tempat di mana roll bekas gambar disusun dalam keranjang. Kamu dengar juga? Tanyanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Kayak seretan? Di luar atau di langit-langit ya? Gumam Tono mencoba terdengar rasional. Yanti berdiri dan berjalan ke arah jendela, membuka sedikit tirai plastik. Di luar hanya gelap dan kabut. Bayangan batang pohon terembesi tampak seperti sosok berjubah diam mematung. Tapi tak ada suara lain. Namun ketika ia hendak kembali ke kursinya, ces, ces, suara serupa terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat, tepat di balik dinding tipis kantor. Semua terdiam. Jangkrik pun seakan berhenti bersuara, digantikan keheningan pekat yang menghimpit dada. Ini bukan tikus kan? Ujar Bagas pelan, mencoba bercanda, tapi suaranya gemetar. Putra bangkit perlahan. Ia mengambil senter kecil dari tasnya dan melangkah pelan menuju pintu belakang. Ia tak suka mempercayai hal-hal mistis, tapi tubuhnya entah mengapa terasa berat, seolah tanah yang ia injak menahan tapaknya untuk tidak mendekat ke sumber suara. Saat tangannya menyentuh kenop pintu, tok, 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 3 ketukan pelan dari luar. Putra berhenti, senter di tangannya bergetar ringan. Yanti menahan napas. Bagas bergerak mundur ke arah meja. Tanpa membukanya, Putra berkata nyaris berbisik, "Siapa di sana?"
Tak ada jawaban, hanya angin yang mendesir masuk dari celah bawah pintu, membawa aroma seperti tanah basah dan bunga melati layu. Lalu tiba-tiba, semua lampu padam. Hari-hari setelah malam lembur itu berubah menjadi deretan waktu yang ganjil. Matahari terasa lamban menyingsing, dan malam tiba lebih cepat dari seharusnya. Pagi selalu dimulai dengan sapaan embun yang tak pernah kering sebelum tengah hari. Menempel lengket di jendela kantor proyek seperti nafas sesuatu yang menyelinap dari luar. Tono, kepala drafter, biasanya dikenal paling tenang di antara tim. Tapi sejak 2 hari terakhir, ia mulai gelisah. Tiap pagi datang lebih awal, tapi hanya duduk diam di ruang meeting sambil menatap monitor yang belum dinyalakan. Ketika Putra menegurnya, ia hanya berbisik, "Seseorang berdiri di belakangku semalam." Diam saja, nafasnya terdengar, tapi pas kutoleh, tak ada siapapun. Putra awalnya mengira itu halusinasi akibat kelelahan. Namun, semakin hari, keluhan datang silih berganti. Bagas, pengawas malam, dengan wajah pucat menceritakan kejadian aneh. Saat memeriksa lokasi pengecoran di tengah malam, ia melihat siluet seseorang berdiri diam di tengah fondasi barat, tepat di antara tiang pancang ke-7 dan ke-8, tempat yang belum dipasangi lampu kerja. Ia memanggil, tapi siluet itu tak bergerak. Saat didekati, sosok itu justru perlahan menghilang ke dalam tanah, bukan berbalik atau berlari. Yang paling mencekam datang dari para tukang dan kenek yang tinggal di base belakang area proyek dekat sumur tua bertembok bata. Mereka mulai mengeluh soal suara isakan pelan di tengah malam, seperti tangisan perempuan yang tertahan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda asal Pati bernama Riyad, bahkan bersumpah melihat bayangan duduk di bibir sumur. Rambutnya menjuntai sampai menyentuh air dan kakinya menggantung tanpa menyentuh tanah. Putra mencoba menenangkan situasi dengan rasionalisasi. Terlalu banyak beban kerja, kurang tidur, dan efek autosugesti dari cerita warga. Tapi jauh di dalam pikirannya, bayangan-bayangan masa kecilnya mulai berdesir kembali. Satu malam, saat ia pulang paling akhir dari kantor proyek, ia melewati lapangan depan yang sudah kosong. Saat ia membuka pintu mobil, semburan aroma amis, tajam dan hangus, seperti darah dipanaskan besi, menghantam indranya. Ia terbatuk, matanya berair. Ia melihat sekeliling, tidak ada apa-apa, hanya gundukan tanah yang belum diratakan dan tiang pancang berdiri kaku seperti nisan baru. Rasa tidak nyaman mulai menetap dalam tubuh Putra, seperti pakaian basah yang tak kunjung kering. Ia mulai mencoret-coret ulang denah area belakang proyek, mencocokkan posisi sumur, titik penggalian, dan jalur instalasi yang akan dibangun. Semuanya sesuai di atas kertas. Tapi entah mengapa gambar itu seperti bergerak setiap malam. Ia pernah meninggalkan file dalam keadaan ditutup. Tapi saat membuka kembali, posisi tiang pancang di dekat sumur tampak berubah, menyilang, membentuk pola mirip aksara Jawa kuno. Dan malam itu, sebelum ia menutup laptop, terdengar
ketukan halus di dinding kantor dari luar 3 kali. Lalu suara lirih nyaris tak terdengar. "Balekno, dudu samestine." Putra menahan nafas. Tidak ada angin malam, tidak ada siapapun di luar, kecuali gelap dan bayang. Malam Jumat Kliwon datang seperti kabut tanpa suara. Langit Giri Sabdo kelam sempurna, tak ada bintang, seakan semesta turut menahan napas. Angin berhembus pelan tapi menusuk, membawa aroma dedaunan basah, tanah retak, dan entah bagaimana bau besi tua bercampur bunga kenanga. Kantor proyek yang biasanya sepi selepas jam 9 malam itu masih menyala. Namun kehangatan cahaya neon tak cukup mengusir perasaan rawan yang perlahan menyusup ke dalam dinding triplek. Bagas yang ditugaskan merapikan dokumen-dokumen gambar di ruang pengarsipan sejak sore sudah merasa tak enak. Ia mengeluh perutnya kembung dan matanya terasa berat. Tapi ia menolak pulang, entah karena gengsi atau karena takut meninggalkan kantor sendirian malam itu. Di ruang sempit berisi rak-rak dan gulungan blueprint, suasana lebih lembab, lebih pengap. Lantai kayu retak di sudut ruangan berderit tiap kali ia melangkah. Meski ia tahu benar, tak ada ruang bawah tanah di bawahnya. Sekitar pukul 11 malam, di saat Putra dan Yanti baru menyeduh kopi instan di ruang kerja utama, suara jeritan melengking membelah keheningan. "Ah!" Suara itu datang dari ruang pengarsipan. Serak, tinggi, dan mengguncang seperti lolongan makhluk yang dicengkram ketakutan primitif. Putra langsung berdiri diikuti Yanti dan 2 pekerja lain yang baru tiba dari mes. Saat mereka membuka pintu ruang itu, mereka menemukannya. Bagas tergeletak miring, tubuh menggigil hebat, mata melotot liar, dan busa mengalir dari mulutnya. Di tangannya yang mencengkram kuat selembar kertas kusut, tampak sebuah printout denah struktur ruang bawah tanah. Namun, kini ada goresan aneh di atasnya. Gurat merah kehitaman membentuk simbol seperti aksara Jawa kuno. Tapi bentuknya terpelintir tak wajar, seolah dituliskan dengan tangan yang tak mengenal batas manusia. Yanti terdiam membeku, tangannya menutup mulut. Putra berjongkok mencoba membuka jari Bagas satu persatu. Tapi Bagas tiba-tiba menarik napas dalam lalu mengucap terbata, "Dia bukan dari sini." Matanya tinggi sekali dari balik gambar itu, lalu tubuhnya terkulai pingsan. Ketika denah itu diteliti lebih jauh oleh Putra, ia merasa nadi di pelipisnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ia tak pernah menggambar simbol itu, tak pernah ada dalam file digital aslinya. Dan yang lebih mengganggu, posisi simbol itu tepat berada di atas zona yang disebutkan warga sebagai petilasan lemah keramat, yang dulunya dijauhi bahkan oleh tukang pencari kayu bakar. Di luar ruangan, suara angin mendesis seperti bisikan. Kabel listrik bergoyang perlahan tanpa alasan logis. Dan di kejauhan, anjing milik mandor mulai melolong, panjang, berirama, seolah menjawab sesuatu yang sedang bangkit dari dalam perut bumi. Pekan itu, proyek rumah sakit Giri Sabdo seperti dililit kabut gelap yang tak kasat mata. Bukan hanya pekerjaan yang tertunda,
Tapi semangat para tukang menguap seperti uap panas dari adonan semen basah. Yang pertama jatuh adalah Marwan, tukang las senior. Ia ditemukan pagi hari di belakang gudang bahan bangunan. Tubuhnya kaku tapi menggigil. Wajahnya penuh keringat dingin. Matanya terbuka lebar tanpa fokus. Ketika dibaringkan, ia mulai bergumam dalam tidur. Bahasa yang tak dikenali, penuh ritme dan intonasi menyerupai mantra. Menyusul kemudian 2 kenek muda yang tiba-tiba kejang saat sedang memindahkan besi hollow. Mereka tak bisa diajak bicara selama 2 hari. Hanya terus meneriakkan frasa-frasa asing seperti dadine ora iso dijangkah dan ben aku bali. Yang paling menggegerkan adalah kejadian pada malam ke-7. Pak Cipto, salah satu mandor, dikenal sebagai orang yang tegas dan tak percaya tahayul. Namun malam itu, ia keluar dari ruang kantor sambil menjerit. Berlari naik ke lantai 2 bangunan utama yang belum selesai. Dan terjun dari sana sambil meneriakkan kata-kata dalam aksen Jawa kuno yang bahkan tak dipahami oleh warga asli Giri Sabdo. Ia selamat, tubuhnya patah di 3 bagian, tapi masih hidup. Namun sejak itu, ia hanya menatap dinding, menggambar bentuk-bentuk spiral dan garis zigzag dengan jarinya di udara kosong, lalu menangis tanpa suara. Kepala tukang, Pak Wiryo, akhirnya tak tahan. Ia memanggil Mbah Rono, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Diam-diam tanpa memberitahu tim inti proyek. Saat datang, Mbah Rono hanya membawa kantong rajut berisi daun meniran kering, 3 tusuk sate lidi, dan botol kecil berisi minyak berwarna hijau tua. Ia tak bicara banyak, hanya berjalan pelan mengelilingi pondasi utama sambil menaburkan sesuatu yang berbau menyengat. Lalu, di depan para tukang yang pucat dan putra yang dia mengawasi dari jauh, ia berkata lirih, "Tanah ini durung rido dicolok sembarangan. Sing jaga isih ngadohi. Tapi lakon iki durung rampung. Kowe kudu bali menyang jejak sing dilalekne." Untukmu, anak muda yang mendengar ini, kembali ke jejak yang dilupakan. Kalimat itu menghantam putra seperti angin dari masa lalu. Ia mulai teringat fragmen-fragmen cerita ayahnya yang dulu dianggap dongeng pengantar tidur. Tentang arca kepala tanpa badan yang terkubur di bawah tanah alas. Tentang pendeta tua dari zaman Mataram yang meninggal sambil duduk meditasi. Dan tentang garis batas gaib yang ditandai oleh bayangan meranti satu-satunya yang kini ditebang untuk tiang pancang utama. Didorong oleh rasa bersalah dan naluri yang belum ia kenali, putra menyusuri kembali catatan-catatan proyek. Ia mencocokkan titik penyakit pertama dengan struktur bangunan. Polanya menyerupai pusaran, spiral yang mengerucut tepat ke arah sumur tua di belakang mes. Sumur yang tak pernah diusik, karena tak pernah kering meski musim kemarau tengah menggigit. Dalam tidurnya malam itu, putra bermimpi berdiri di tengah fondasi bangunan. Kabut tipis menyelimuti lantai cor, dan di kejauhan terdengar derap langkah-langkah berat, seperti kuku binatang menghantam tanah basah. Langit Giri Sabdo seperti amarah yang ditumpahkan.
Hujan deras menghantam atap-atap seng dengan ritme yang tidak beraturan, dan kilatan petir memecah gelap malam dalam sekejap-sekejap menyilaukan. Bau tanah terguyur bercampur dengan aroma besi tua dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah basi yang membatu di balik lumpur. Putra terbangun oleh deru mesin genset yang tersendat. Lampu-lampu di mes proyek berkedip-kedip lalu mati sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, ia menyambar jas hujan plastik tipis dan senter kecil, lalu berjalan cepat melewati lorong antara barak tukang dan bangunan utama yang masih setengah selesai. Suara hujan menenggelamkan langkah kakinya sendiri. Tapi ada saat di mana dia merasa bukan dia saja yang berjalan di tanah itu. Sesampainya di area genset, pemandangan sekilas membuatnya berhenti. Di pinggir gedung utama, di antara bayang rangka baja dan tumpukan karung semen, ia melihatnya. Makhluk itu berdiri diam, nyaris menyatu dengan kegelapan. Tingginya tak masuk akal, mungkin lebih dari 3 meter. Dan tubuhnya tampak seperti kabut pekat yang memadat, berdenyut pelan. Taringnya panjang, mencuat keluar dari rahang, melengkung ke bawah hingga menyentuh dada yang dibalut bulu hitam legam. Tapi yang paling menyesalkan, bau anyir yang menyerang penciuman seperti racun membuat perut Putra berputar dan tubuhnya limbung. Makhluk itu tidak bergerak, tapi sorot matanya seperti menyedot seluruh cahaya di sekitar. 2 bola api merah membara menatap langsung ke Putra, menembus tubuh, menelanjangi pikirannya. Dan saat mata itu membesar, Putra mendengar atau merasa atau entah bagaimana mengerti sesuatu yang tak diucapkan. Kalian membelah batas, kalian membangunkan luka lama. Aku bukan datang, aku dipanggil. Jantung Putra berdetak di telinga. Ia mundur perlahan, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba lunak. Lumpur merayap seperti akar hidup, melilit sepatunya, menarik perlahan seolah mencoba menelannya kembali ke perut bumi. Ia melompat atau mencoba, tapi gravitasi malam itu seakan 2 kali lipat lebih berat. Nafasnya tersengal, senter terlepas dari tangannya dan jatuh ke genangan air. Saat cahaya itu berguling, kilatan singkat menangkap jejak kaki besar, panjang dan tak beraturan, menancap dalam di tanah becek, mengarah ke tempat makhluk itu berdiri. Tapi saat ia menoleh lagi, makhluk itu sudah menghilang. Hanya suara petir yang menyambar di kejauhan, dan aroma anyir itu masih tertinggal, menggantung di udara. Putra jatuh terduduk, tangannya bergetar. Di saku jas hujan, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia masukkan sebelumnya. Sebuah pecahan kecil batu dengan ukiran melingkar seperti fragmen dari prasasti purba. Ia menggenggam batu itu erat-erat tanpa tahu mengapa. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang mereka bangunkan di tanah Giri Sabdo belum selesai. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit itu akhirnya berdiri megah di tengah ladang tembakau yang dulu sunyi. Dengan cat putih bersih dan garis arsitektur modern, bangunan itu tampak mencolok di landscape Giri Sabdo,
seperti bagian tubuh asing yang dipaksakan tumbuh di tanah yang menolak. Peresmiannya dihadiri pejabat daerah, tokoh agama, dan wartawan. Kembang api meledak, pita dipotong, dan doa dibacakan. Para warga berdiri rapi menyaksikan dengan wajah datar, antara lega dan pasrah. Tak ada yang membahas mimpi buruk, suara tangisan dari lorong tengah malam, atau bau busuk yang kadang muncul entah dari mana dan menetap di lorong IGD. Beberapa bulan pertama pasca operasional, rumah sakit itu menjadi pusat perhatian. Namun, cerita mulai menyebar secara perlahan. Pasien-pasien rawat inap mengaku sering bermimpi tentang sosok tinggi berjubah hitam yang berdiri diam di pojok ruangan, atau terdengar langkah kaki berat menyusuri koridor, padahal tidak ada siapa-siapa. Seorang perawat bahkan cuti mendadak setelah menyaksikan sendiri kasur pasien bergerak perlahan ke arah jendela, seolah didorong sesuatu yang tak kasat mata. Pasien itu kemudian meninggal esok harinya karena serangan jantung. Banyak yang menolak mengaitkan kejadian itu dengan apapun, tapi malam demi malam, bau apis dan kenanga busuk tetap hadir sebagai saksi bisu. Putra tak pernah kembali ke Giri Sabdo. Ia pindah ke proyek lain di luar pulau, menarik dirinya dari rekan-rekan lama. Tetapi malam tertentu, dalam kesendirian, ia membuka album kerja, kumpulan sketsa tangan, denah, dan potret lokasi yang biasa ia simpan sebagai bagian dari dokumentasi pribadi. Ia hafal betul bahwa lembar pertama adalah potongan denah awal, layout pondasi, dan garis tapak utama bangunan. Namun, halaman itu kosong. Ia mencobanya lagi, menggambar ulang garis pondasi di atas kertas baru. Namun, setiap kali setelah ia menarik garis lurus keempat, muncul goresan samar, melengkung aneh seperti aksara kuno, merah gelap, seolah tinta kering dari jari yang bukan miliknya. Ia pernah mencoba menggambar menggunakan komputer, bahkan dalam ruangan berbeda, hasilnya sama. Seolah ada tangan lain dari balik kertas atau layar yang meminjam tubuhnya hanya untuk menyempurnakan satu simbol, seperti materai yang tidak ingin dilupakan. Pernah suatu malam, Putra bermimpi. Ia berdiri di koridor rumah sakit Giri Sabdo, seluruh lampu mati. Di ujung lorong, sosok tinggi bertaring berdiam diri, menatapnya tanpa ekspresi. Tapi dalam mimpi itu, makhluk itu tidak menggeram. Ia hanya menunjuk ke lantai, di mana lambang merah itu bersinar samar dari ubin. "Bukan aku yang dipanggil," katanya dalam bisikan yang menggema di kepala Putra. "Kalian yang datang." Dan Putra terbangun dengan telapak tangannya berdarah, mencengkram kuat pecahan batu bertuliskan simbol yang dulu ditemukannya malam hujan itu. Entah bagaimana, selalu kembali ke bawah bantal meskipun telah ia buang berkali-kali. Kini rumah sakit Giri Sabdo tetap beroperasi, tapi di salah satu ruangan kosong lantai bawah yang dulunya dirancang sebagai ruang penyimpanan medis, terdapat ruangan yang tak pernah digunakan. Setiap kali dibuka, bau busuk menyeruak dan listrik mendadak padam. Namun, tak ada yang berani membongkar ulang ruangan itu, karena semua orang, baik warga maupun pekerja lama,
sepertinya sepakat pada satu hal yang tak pernah terucap. Sesuatu di dalam tanah belum selesai bicara.